Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kairo. Waalaikumsalam Ibu. Halo. Kairo Afini nih, mahasiswa D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti yang kebetulan kemarin mendapat kesempatan mengikuti program Kampus Merdeka ya Kairo ya. Iya Bu. Ya kemarin mengikuti studi independen. Program Kampus Merdeka ini program pemerintah yang baru ya sebetulnya. Tapi banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini kebetulan ada Kairo nih, kita sharing-sharing nih pengalaman Kairo ya, yang mungkin bisa memotivasi teman-teman dan akhirnya juga teman-teman yang ada di khususnya di program studi D3 Perpajakan ini bisa mengikuti langkah Kairo. Gitu. Program studi independen ini di perusahaan apa Kairo? Di perusahaan Microsoft Indonesia, Bu. Microsoft Indonesia ya? Ya. Ya, oke. Meskipun tidak di bidang akuntansi perpajakan, tapi diterima ya Koiro ya di sana ya. Alhamdulillah ya Koiro ya. Iya, jadi belajarnya nanti Koiro setelah lulus dari D3 Perpajakan tidak hanya ahli akuntansi pajak ya, tapi juga ahli IT. Waduh, amin. Oke. Kemarin tuh berapa lama ya Koiro studi independennya di Microsoft Indonesia itu? Kemarin saya 4 bulan, Bu. 4 bulan. 1 minggu. Oh, sekarang udah selesai ya Kairo, berarti Ya, udah closing ya udah ya. Selesai. Ya, oke. 4 bulan itu udah tadi ya, kebetulan ya, pas banget ya tadi pagi. Nah itu 4 bulan itu ngapain aja Kairo ya? 4 bulan saya belajar tentang ini Bu, cloud fundamental track, tentang Microsoft Azure gitu-gitu. Jadi kalau nggak salah ada 2 jenis program itu ya Kairo di sana ya? Ada di Microsoft ini nyediain 3 program learning, cuma yang saya ini lolosnya di cloud fundamental track ini. Jadi ada yang pembelajaran langsung yang didampingi oleh supervisor ya, sama satu lagi berupa laporan ya. Itu namanya istilahnya apa tuh Kairo? Pembelajaran sinkron sama asinkron. Sinkron dengan asinkron nih teman-teman. Jadi untuk studi independen ini dikenal dengan istilah yang disebut dengan pembelajaran sinkron dan asinkron gitu ya. Jadi dua-duanya itu tentunya yang satu mendapat pengalaman dan pengetahuan dari supervisor ya, didampingi dari mentor ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah menghasilkan output berupa laporan ya, berupa inovasi yang dihasilkan oleh Kairo ya. Itu kan yang kita jadi kayak belajar individu gitu Bu. Kalau pembelajaran asinkron tuh kita baca modul atau materi yang udah disediakan di web, terus habis itu ngisi pertanyaan dari mentor yang udah disediain. Kairo selama 4 bulan 10 hari ya tadinya ya. Nah itu manfaatnya di samping dapat ilmu, dapat apa lagi ya Kairo? Banyak Bu, tentunya dapat relasi, terus juga dari pemerintah membantu dapat intensif atau uang saku buat per bulannya selama pembelajaran. Jadi nggak hanya pengetahuan, dapat pengalaman juga dari mentor, kemudian dapat relasi, tentunya dapat teman dari luar ya. Ya, itu dapat teman-teman yang dari perguruan tinggi lainnya tentunya ya, tidak pada satu program studi yang sama. Wah, itu semakin luas pasti ya jejaringnya Kairo ini. Kemudian tambah lagi dapat itu ya, dapat uang saku. Waduh, padahal itu pembelajarannya online ya, tapi dapat uang saku ya. Belajar dapat uang saku, dapat ilmu, dapat uang saku gitu. Waduh, asik banget gitu. Kemudian nanti kalau sudah selesai itu kan, nah kebetulan kan karena Kairo ini bidangnya tidak serumpun dengan ilmu akuntansi, maka mungkin tidak ada konversi, tetapi alhamdulillah bisa disetarakan dengan SKPI ya Kairo ya. SKPI ya, jadi untuk sebagai surat pendamping ijazah ya tentunya ya. Kemudian di samping itu Kairo pasti dapat sertifikat dong ya dari sana ya? Iya, dari Microsoft-nya ini setiap habis
pembelajaran per babnya itu ada sertifikat per babnya itu, jadi bisa digunain buat nanti kerja. Wah, dapat berapa sertifikat tuh Kairo? Kemarin dapat 4 Bu, cuma yang 2-nya belum ujian sertifikasi. Jadi seperti Masih menunggu sertifikat. jadwal. Iya. Jadi dapat sertifikat kompetensi ya, waduh, Iya. banget. Jadi semakin daya saingnya Kairo ini setelah lulus dari D3 perpajakan, insya Allah semakin melejit ya. Udah dari D3 pajak dapat ijazah Trisakti, tambah lagi dapat sertifikasi uji kompetensi akuntansi dan pajak, tambah lagi dapat sertifikasi dari Microsoft Indonesia, Masya Allah. Nah, keren banget nih Kairo. Nanti mudah-mudahan teman-temannya jadikan ini Kairo motivasi ya, teman-teman yang lain ingin mengikuti jejak Kairo nih, tentu pasti. Apalagi tadi kalau udah sertifikasi pastinya nih tidak hanya daya saingnya meningkat, tapi juga insya Allah salary dan wagesnya juga nilai jualnya pasti lebih tinggi dong ya Kairo ya. Amin. Ya. Nah setelah studi independen ada magang independen juga kan ya? Iya, ada magang merdeka juga. Oh, magang merdeka. Nah itu bedanya apa ya Kairo ya antara magang dengan studi? Kalau misalnya studi independen itu kayak belajar hal baru, kayak seperti kuliah gitu, belajar hal baru, ada modulnya atau RPS kalau di kuliahnya gitu per RPS-nya, jadi outputnya kelihatan ya, learning-nya dapat tuh. Kemudian kalau magang itu dikerjakan diadainnya secara offline, jadi mahasiswanya datang ke mitranya, ke perusahaan tersebut. Jadi melakukan kegiatan praktek tertentu ya, karena ya tidak hanya pembelajaran yang seperti di dalam kelas aja, tapi juga melakukan kegiatan praktek langsung itu ya. Iya. Kita dengarkan Kairo gimana caranya untuk login di program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Silakan Kairo. Ya, jadi awalnya bikin akun dulu di web ini. Di web ini nanti saya copy paste aja mungkin ya Bu linknya. Ya, ini link teman-teman kelihatan ya linknya Kampus Merdeka kemendikbud.go.id. Nanti tinggal klik itu pasti langsung keluar. Oke, terus kemudian bikin akunnya, karena belum punya akun jadi kita harus daftar dulu. Pilih perannya sebagai mahasiswa, kemudian masukkan email, kata sandi, klik selanjutnya. Ya. Nah, di sini masukkan data-data pribadi kita seperti perguruan tinggi, asal perguruan tingginya. Berarti kita Universitas Trisakti ya. Program studinya. 3. Nomor induk dan tanggal lahir. Kemudian sudah selanjutnya, karena saya udah pernah mendaftar, jadi saya sudah punya akun pribadi. Iya, kita masuk di akunnya Kairo aja ya, kelihatan dalamnya ya. Ya. Nah ini dalamannya ya, dalamannya ya. Oke, kemudian pilihannya ada apa aja ya Kairo, lihat tuh gimana caranya? Kemarin untuk buat akunnya itu kita ngelengkapin data pribadi kayak nama lengkap, jenis kelamin, tempat tinggal, nik, sama informasi akademik. Terus ada juga kontak pribadi, email pribadi, email kampus, nomor ponsel, domisili, sama alamat yang di KTP. Terus ada kontak darurat, akun media sosial, dan rincian rekening bank ini yang tadi saya bilang Bu. Berarti harus sendiri ya, nggak boleh punya orang tua ya? Iya, harus atas nama sendiri. Terus ada juga dokumen yang harus dilengkapi seperti CV ini dan transkrip nilai serta sertifikat pengalaman organisasi. Kalau ini saya dirinya sertifikat
pengalaman lomba, Bu. Oh, ya ya ya. Lomba apa aja, Kairo? Kemarin lomba akuntansi, lomba pajak gitu. Saya Berarti masukin ke bermanfaat juga ya sini. ke sini ya. Ini pasti bagian dari Iya. penilaian tentunya kan ya. Wah, ya ya, oke. Jadi teman-teman semuanya jangan kecil hati meskipun tidak harus selalu menang juara satu, tapi ini sebagai bagian dari penilaian ya, Kairo ya. Iya, Bu. Iya, oke. Silakan Kairo lanjut. Terus ada juga surat rekomendasi universitas. Ini bisa minta di kampus ya? Ya, di Kenapa? kampus. Oh, di kampus ya. Sama dokumen ke prodi tambahan. ya, kita minta tolong ke prodi. Oke, dokumen tambahan ini apa nih, Kairo? Kemarin saya ngisinya syaratnya ini, Bu, profil depan buku rekening. No, cover ya, cover Ya, rekening. covernya. Oke. Terus ini ada program yang ditawarkan yang sedang berjalan, ada bangkit, magang, dan studi independen. Nah ini teman-teman bisa lihat tuh, coba lihat di sebelumnya Kairo. Nah ini tanggalnya ya, tanggalnya terakhir 31 Desember. Wah, 3 hari lagi nih. Ya, oke. Kemudian lanjutnya Kairo. Saya buka yang studi independen ya, Bu. Tapi biasanya mudah-mudahan kalau ada perpanjangan, kebetulan lagi libur ya kampusnya, mudah-mudahan bisa deh. Terus ini kegiatan aktif yang kemarin saya ikuti itu. Jadi kegiatannya kayak ya? Bu, iya. Setiap harinya itu bikin laporan di web ini, ngapain aja kegiatannya. Terus per minggunya juga bikin laporan mingguan. Nanti jadi semuanya progresnya kelihatan di sini ya. Laporan kamu mengerjakan apa aja ya, kelihatan ya. Dari tanggal 30 Agustus setiap minggunya. Dan harus disetujui mentor, Bu. Oke. Coba Kairo pengen lihat yang tadi Kairo yang program magang independen sebelumnya. Ini edit laporannya terakhir, nanti kamu bisa print ya ini ya? Iya. Okay. Ada bentuk PDF-nya ada, Bu. Oh, ada. Ya, ini kan jadi. Nah, ini kita lihat ya sama-sama magang ada apa aja nih? Banyak ya pastinya. Banyak dari mitra-mitra. Ada dari ini, Bu. Karena saya jurusan akuntansi perpajakan, biasanya saya langsung ketik keywordnya teks gitu. Ya, oke. Lokasinya juga bisa milih ya kalau mau ya. Iya, ini ada di Zenius, ada di Lazada. Banyak ya. Amihub. Iya. Ya, tapi di situ di dalamnya satu ya, Bu. Ya, kita coba klik satu. Di dalamnya pasti ada persyaratan ya, misalkan semester berapa gitu ya. Ini untuk kriteria pesertanya, ada mahasiswa aktif perguruan tinggi, minimal semester 5 atau 6. Terus ada juga yang tidak akan menjalani yudisium atau lulus selama periode magang berlangsung. Berarti teman-teman yang masuk semester 6 bisa ya, Kairo ya? Berarti semester 6 bisa, ya, semester ini bisa masuk ya, genap ini ya. Terus, mampu Microsoft, bisa bahasa Inggris. Kemudian ini kan saya udah coba buat daftar ini ya, Bu. Statusnya, nah ini tuh program yang udah saya daftar gitu. Biasanya kalau misalnya masih baru daftar, statusnya masih saya sudah daftar gitu. Tapi kalau konfirmasi statusnya berpindah jadi dalam seleksi. Ya. Seleksi. Kalau klik lagi tuh dalam seleksi. Nanti kalau ada proses berikutnya diterima gitu, ada gitu? Ya, ada, Bu, diterima. Nanti kita milih mau ambil program ini atau enggak. Oh, jadi kita pada saat klik itu kita bisa tidak hanya satu ya, bisa beberapa ya. Nanti yang terpilih itu yang kita pilih setelah kita pilih lagi gitu ya. Wah, asik juga ya.
Jadi yang penting sesuai ke ini ya, keinginan ya, maunya di bidang apa, kemudian apakah paling nggak yang relevan ya dengan yang jurusannya. Terus apa lagi nih? Tadi ini kalau ini magang ya, kalau studi independen yang punya Kairo? Yang punya saya kemarin ini. Jadi kalau udah selesai kegiatan studi independennya, diminta untuk buat laporan akhir sebagai syarat kelulusan gitu. Nanti di-upload di sini dalam bentuk soft file. Gitu. Ya. Oke. Thank you nih Kero. Ada lagi nggak Kero? Kalau yang di program studi independen coba tadi Kero dari perusahaan apa aja tuh? Nah itu. Kira-kira yang bisa diikuti teman-teman magang sama studi independen ya Kero ya? Iya. Tapi kayaknya yang studi independen ini penawarannya lebih sedikit Bu dari yang batch 1 kemarin. Oh gitu, ini nggak terlalu banyak sekarang. Iya, soalnya masih banyak mitra yang masih berjalan programnya sampai Februari nanti. Oh gitu, artinya ini sebetulnya di batch 2 ini mungkin masih tidak semuanya tutup 31 Desember ya Kairo ya? Mungkin ada yang masuk lagi dan tutupnya di Februari gitu ya Kairo ya? Oke, jadi kesempatannya masih banyak nih teman-teman. Pokoknya kita semua daftar aja dulu masuk di Kampus Merdeka ini, kemudian rajin-rajin deh dibuka nih tawaran-tawaran yang tersedia, dicoba, diklik gitu ya Kairo ya, gitu ya Kairo ya. Iya, oke. Ya, banyak programnya, penawarannya juga banyak. Program kampus mengajar. Teman-teman yang senang mengajar nih bisa kampus mengajar kalau nggak salah tuh. Nah iya nih. Nah ini kan bisa. Nah nih menyenangkan nih pastinya nih. Tapi ini pendaftarannya udah tutup, mungkin nanti buka kalau kegiatannya udah selesai lagi. Oh iya, ini baru belum selesai kali semester ini ya. Mungkin nanti di sekitar bulan Februari kali ya buka lagi nih. Nah, mungkin program yang kemarin belum selesai ya nih ya. Pokoknya rajin-rajin nih teman-teman buka informasi ini supaya programnya bisa diikuti. Jadi yang bisa kita ikuti tadi magang, studi, sama ini ya mengajar ya. 3 ini. Kayaknya kalau yang kampus mengajar ini belum bisa Bu, soalnya baru disediain cuma buat S1. Oh iya untuk S1. Silakan aja deh teman-teman, pokoknya di sini di web Kampus Merdeka ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa ya, yang aktif khususnya yang aktif kuliah dengan berbagai pengalaman. Jadi kita tidak hanya belajar di kampus, tidak hanya belajar di dosen-dosen yang ada di prodi atau di universitas yang sama, tapi kita juga bisa belajar dengan praktisi yang tentunya punya pengalaman banyak tuh. Mendapatkan pengalaman dari mereka. Begitu ya teman-teman semuanya, alhamdulillah. Jadi dengan sharing dari Kairo ini, kita semua mengetahui satu cara untuk mendaftar ya, kemudian tahu manfaat-manfaat yang diperoleh. Tadi keren banget gitu ya Kairo, bisa dapat banyak sekali manfaat yang diperoleh Kairo. Jadi selama 4 bulan 10 hari ya Kairo ya. Oke, waktu yang tidak sedikit tuh dapat pengalamannya luar biasa. Tambah lagi dapat uang saku. Sekali lagi gunakan kesempatan ini untuk menambah wawasan kalian dari pembelajaran di luar kampus. Terima kasih Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.